Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Adiba dengan NIM P2112044. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang yaitu analisis variabilitas tekanan darah sistolik dan diastolik untuk pasien lanjut usia yang lemah, prelemah dengan tidak lemah, yang dimana hubungan antara sindrom kelemahan dan juga variabilitas tekanan darah pada orang tua. Baiklah, untuk topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama itu ada introduction atau perkenalan, lalu yang kedua ada material and methods yaitu atau bahan-bahan dan juga metode. Yang ketiga itu dia ada hasilnya dari jurnal yang saya dapatkan, dan yang terakhir kita akan berdiskusi tentang jurnal yang telah saya dapatkan. Nah, yang pertama kita pengenalan dulu, yang dimana telah ditunjukkan bahwa nilai tekanan darah dan nilai tekanan puncak bagi puncak darah pagi hari cenderung meningkat seiring bertambahnya usia pada pasien hipertensi. Nah, indeks massa tubuh atau IMT, tahun merokok, dan variasi tekanan darah di jurnal itu merupakan faktor yang berhubungan dengan puncak awal populasi ini. Nah, kerusakan organ target tidak hanya berhubungan dengan tingkat tekanan darah, tapi juga dapat berhubungan dengan variabilitas tekanan darah. Nah, meskipun variabilitas tekanan darah selama 24 jam itu memproduksi hasil kardiovaskular secara independen dari tingkat tekanan darah yang absolut, itu belum dievaluasi secara teratur dalam praktik klinis. Jadi inilah bagaimana kita cara untuk mengetahui apakah ada hubungannya antara sindrom kelemahan pada orang tua dan juga variabilitas tekanan darah pada orang tua. Lalu yang kedua itu kita mengetahui apa saja sih bahan-bahan dan juga metode yang digunakan pada jurnal ini. Nah, adapun kita ketahui dulu subjek yang digunakan sebanyak 150 kasus pasien lansia yang mengalami lemah sintesis yang dirawat di rumah sakit. Kita juga butuh 50 kasus yang dalam kelompok disabilitasi. Nah, adapun kelompok pradisabilitasi dan tidak disabilitasi. Untuk untuk kriteria inklusinya, yang kedua inclusion and exclusion kriteria, yang dimana yang pertama itu untuk kriteria inklusi itu dia harus di atas 65 tahun dan juga tidak ada obat penurun lipid dan hipertensi pada tidak menggunakan obat begitu selama 3 bulan terakhir. Lalu untuk kriteria eksklusi itu dia yang memiliki penyakit saraf berat dan mengalami stres dan juga trauma yang signifikan seperti infeksi berat, pendarahan, patah tulang, dan trombosit vena yang terjadi pada 6 bulan terakhir ini. Lalu apa metodenya? Nah, untuk metodenya sendiri itu di sini dia akan menggunakan informasi klinis yang dimana dia memeriksa pasien tersebut, yaitu apapun pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan penggunaan obat, usia, jenis kelamin, dan penyakit yang menyertainya seperti riwayat hipertensi, riwayat diabetes, penyakit kardiovaskular, dan insufisiensi ginjal, dan juga
gula darah puasa yang diberikan pada pasien yang termasuk dalam penelitian pada hari kedua setelah masuk dengan mengumpulkan tes hasil urin, tes hasil albumin atau ALB, kolesterol total, triglycerida atau TG, dan juga LDL, LDLC, dan juga HDL, dan juga pemeriksaan kreatinin. Dan selanjutnya untuk analisis variasinya atau statistical analysis, itu menggunakan setelah datanya terkumpul, dia itu menggunakan analisis varians tindakan yang berulang antara kelompok yang menggunakan data untuk mengukur pengukuran yang dinyatakan sebagai rata-rata. Selanjutnya hasil. Nah, adapun hasil yang didapatkan, yaitu outcome yang didapatkan, yaitu ada 4, yaitu yang pertama, karakteristik dasar data atau baseline data karakteristik. Yang dimana didapatkan hasil 23 laki-laki dan 27 perempuan. Dia itu memiliki usia rata-rata kelompok untuk prefernya itu sekitar 69 dan juga 83. Lalu untuk kelompok selanjutnya itu yang lemah itu dia berumur 69 dan juga 76, dan untuk kelompok non-file atau tidak mengalami kelemahan yaitu berusia 69 dan juga 79. Dan untuk INT-nya itu dia didapatkan 27 sampai 32, dan juga untuk kelompok yang lemah yaitu dia mendapatkan INT 27 sampai 31, dan juga untuk kelompok yang tidak rapuh itu dia 27 sampai 29. Nah, selanjutnya ini yang kedua ada comparison of serum index, yang dimana perbandingan indeks serum. Jadi kita selain membandingkan umur dan juga IMT-nya, kita juga membandingkan indeks serumnya, yang dimana hasil pemeriksaan yang didapatkan yaitu dengan membandingkan kadar serum ALB, TC, TG, LDL yang dan juga triglycerida itu triglycerida yaitu didapatkan perbandingan rata-rata, yaitu di mana pengelompokan yang lemah dan kelompok pralemah secara signifikan, dan juga yang tidak lemah, dan juga memiliki kadar serum yang lebih di atas 0,5. Selanjutnya comparison of blood pressure level, yang dimana perbandingan tingkat tekanan darah. Nah, untuk tingkat tekanan darah di antara kelompok tadi, yaitu antara kelompok lemah, prelemah, dan kelompok tidak lemah, semuanya pre-value-nya itu lebih dari 0,5. Dan juga untuk darah sistoliknya selama 24 jam itu memiliki tekanan darah sistolik diurnal pada kelompok yang lemah dan juga kelompok prelemah secara signifikan lebih rendah daripada kelompok yang tidak lemah. Jadi di sini dia itu lebih rendah dibandingkan yang tidak lemah. Untuk perbedaan signifikannya itu dia sekitar pre-value-nya itu kurang dari 0,5. Selanjutnya multivariate logistic analysis atau analisis logistik multivariat, yang dimana itu kita di sini akan membedakan yang mana yang orang tua yang lemah, pralemah, dan tidak lemah berdasarkan usia,
serum dan juga HDL, dan variabel yang independen dan juga dependen. Analisis regresi logistik ini menemukan bahwa usia merupakan faktor resiko pada usia tua, yang dimana semakin tua dia maka serumnya dia itu semakin meningkat, yang dimana ALB dan HDL-nya, serum pada HDL-nya yang meningkat, sehingga faktor resiko kelemahan pada usia tua itu lebih tinggi. Nah, adapun faktor protektifnya terhadap kelemahan usia yang tua. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita diskusikan itu tentang kelemahan geriatri. Kan teman-teman tahu, kelemahan geriatri itu adalah sekelompok sindrom geriatri dengan peningkatan kerentanan organisme karena perubahan yang degeneratif dan juga karena penyakit kronis. Jadi bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini. Nah, pada gambar 1 kita lihat. Nah, pada gambar 1 kita lihat ini indeks serum. Indeks serum statistik yang dimasukkan pada perangkat lunak Excel. Lalu berdasarkan hasil datanya itu kita bisa lihat antara A, B, C, D, sampai F. Ini tingkat serum pada kelompok lemah, pralemah, dan juga tidak lemah. Nah, ini ada beberapa serum yang diuji cobakan, yaitu serum TC, TG, HDLC, CR, yang dimana ini kita bisa dilihat pada TC ini pada kelompok lemah, pralemah, dan tidak lemah itu dia meningkat pada pralemah. Dan pada TG ini dia untuk lemahnya dia rendah dibandingkan dengan pralemah dan juga tidak lemah. Nah, kita bisa lihat perbedaan secara signifikan pada statistik A sampai F ini ditemukan bahwa tekanan darah diastolik selama 24 jam, tekanan darah diastolik pada siang hari, tekanan darah diastolik pada malam hari, dan tekanan diastolik pada malam hari antara kelompok lemah, pralemah, dan tidak lemah. Lalu dia memiliki pra-value lebih dari 0,5. Dia lebih dari 0,5. Nah, studi kami menyimpulkan bahwa semakin buruk status kesehatan seluruh lansia, makin besar variabilitas tekanan darah. Maka alasan untuk ini yaitu adalah dengan studi intensif variabilitas tekanan darah, dan secara bertahap disadari bahwa tujuan terapi antihipertensi tidak hanya untuk mengurangi tekanan darah juga, yang berlebih ke ukuran yang sesuai dan juga untuk fokus pemulihannya irama normal tekanan darah. Jadi tekanan darahnya itu harus normal. Percobaan yang relevan telah menunjukkan bahwa tidak ada manfaat. Jadi di sini
dari jurnal yang saya dapatkan, yaitu bahwa tidak ada manfaatnya yang secara signifikan dari kontrol tekanan darah pasien yang ketat pada orang tua, lalu prevalensi dan juga pengobatannya hipertensi ini yang lebih tinggi. Jadi penyebab hipertensi ini pada orang tua itu kita harus turunkan secara bertahap. Inilah yang menyebabkan juga orang tua menjadi lemah dan juga kita harus mengontrolnya, lebih mengontrol tekanan darahnya. Lalu untuk status kelemahannya ini, dia itu merupakan faktor independen yang terkait dengan kontrol status pralemah atau juga pada kelompok yang lemah, dan pada populasi penelitian ini itu pasien yang lebih tua, dan juga kita menguji tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Dan juga kita lihat dari indeks debilitasinya yang lebih besar. Dan juga mungkin alasan asosiasi ini yaitu di kelemahannya keadaan yang terkait masalah dalam berbagai sistem fisiologis, seperti orang tua ini sudah memiliki banyak penyakit kronis sehingga membuat mereka menurun sistem fisiologisnya, dan juga yang menyebabkan lebih tingginya orang dewasa yang lemah. Sehingga perlu menggunakan layanan kesehatan dengan meningkatkan akses fasilitas kesehatan, tingkat pengobatan dan juga hipertensi yang dapat meningkat. Jadi kita harus menurunkan darah tinggi dari orang tua itu dengan cara mengontrol makanan, lalu juga mengurangi stres dan lain-lain, menjaga pola makan, hingga pentingnya untuk menjaga kardiovaskular pada orang tua. Sehingga ditemukan studi bahwa ditemukan kolerasi antara kelemahan dan perubahan tekanan darah pada orang tua. Fluktuasi tekanan darah dan konstan lebih respon terhadap perubahan kondisi fisiologis dan kondisi lingkungan. Jadi di sini juga dipengaruhi oleh lingkungan untuk mempertahankan aliran darah yang cukup ke organ tersebut. Jadi pasien lanjut usia yang lemah memiliki tekanan darah, dia itu di siang hari lebih rendah dan pada malam hari dia lebih tinggi. Dengan studi kasus di dalamnya tentang variabilitas tekanan darah. Jadi secara bertahap itu kita harus mengurangi tekanan darah pada pasien dengan ritme tekanan darah yang normal. Jadi sekian itu dulu presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.